Halo semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 30 Juni 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang manfaat lemon soda untuk kesehatan ya Neng ya, yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Betty Kusuma Wardani yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Betty. Halo Neng Betty, selamat malam. Apa kabar Neng Betty? Kita bertemu lagi. Iya, ketemu lagi. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Neng Betty juga ya Neng ya. Nah Neng Betty Amin. tempat tinggal di Yogyakarta ya Neng ya, masih di Ya, Yogyakarta betul. dan menjabat sebagai koordinator bidang pendidikan komunitas ekoenzim nasional DIY ya Neng ya. Ya, betul. Sebelumnya boleh ceritakan dulu nih Neng Betty, awal mula Neng Betty memulai bergabung di komunitas ekoenzim Nusantara DIY itu seperti apa sih? Silahkan Neng Betty. Awal mulanya, sebentar. Awal mulanya masa pandemi ya. Biasa kan kita agak dibatasi untuk keluar rumah dan ada sering kayak pelatihan online seperti itu. Nah, di situ saya belajar. Kemudian dari EEN sendiri kan mulai melebarkan sayapnya, jadi di setiap daerah itu mulai muncul relawan-relawan dan akhirnya kita bergabung join dengan pusat. Dibikinlah cabang-cabangnya itu dan saya ikut bergabung untuk di Jogjanya seperti itu. Itu aja sih. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kita juga masih eksis, kita juga masih sering diminta untuk sosialisasi mengenai koenzim dan alhamdulillah sampai saat ini komunitas kami tetap masih berjalan. Speakernya, oke. Ya. Oke, untuk awal mulai bergabung berarti dari tahun berapa ya Neng ya? Kalau boleh saya tahu. 2020 di sekitar bulan Mei itu saya belajar dan kemudian bergabung itu sekitar bulan saya lupa, kayaknya sekitar akhir 2020 saya mulai diminta untuk menjadi narasumber di kelas online, seperti itu. Oke, wah mantap, keren banget ya Neng ya. Semoga sukses terus dan lancar terus ya Neng Betty ya. Amin. Nah, langsung aja kita ke materi, kombinasi soda dan lemon bertindak sebagai antasida yang luar biasa. Dengan demikian ini dengan cepat mengurangi gejala gangguan pencernaan atau bisa disebut dengan perut kembung berlebih dan kembung, kram dan mulas ya. Jadi lemon adalah bahan makanan, lebih tepatnya soda lemon adalah bahan makanan yang fungsi dan manfaatnya sangat beragam. Keduanya banyak digunakan untuk bahan makanan yang nikmat tentunya. Manfaat soda ataupun lemon juga sangat baik untuk kesehatan tubuh setiap manusia dan manfaat soda yang bersifat basa sangat baik untuk menjaga tingkat keseimbangan pH tubuh. Begitu juga dengan lemon yang ketika dicerna berubah bersifat basa dan sangat baik untuk pencernaan. Terlebih kandungan asam sitrat yang dari lemon sangatlah baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Selama ini keduanya hanya dimanfaatkan masing-masing saja ya. Jadi lemon sendiri, soda sendiri. Lalu bagaimana jika manfaat keduanya dikombinasikan menjadi minuman yang menyehatkan? Nah, tentu manfaatnya akan lebih bagus dan lebih banyak lagi ya, Neng ya.
Ya, Untuk salah satunya yaitu menyeimbangkan tingkat pH tubuh. Orang sering mengabaikan pentingnya mengurangi kadar asam dalam tubuh dan yang perlu diketahui bahwa menjaga pH seimbang tubuh sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Dan sisi lain dari manfaat mengonsumsi minuman dari dari soda lemon itu tersebut, yaitu juga membantu dalam perawatan kulit ya, Neng, ya. Nah, lemon adalah minuman antioksidan tinggi. Tingginya jumlah antioksidan dan asam sitrat dapat mengurangi stres oksidatif dan mencegah efek negatif radikal bebas dalam tubuh. Nah, ternyata banyak banget nih manfaat soda lemon untuk kesehatan dan soda lemon berperan sangat penting juga ya bagi kesehatan manusia. Nah, oke. Materi kali ini bakalan seru banget nih ya, karena kita bakal membahas seputar manfaat lemon soda untuk kesehatan. Jangan lupa ikutin terus ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya, teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Betty. Oke, silahkan Neng Betty untuk memaparkan materinya. oke. Ini saya coba untuk share screen dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Satu. Kali ini saya tidak membawakan materi tentang ekoenzim, karena sepertinya materi ekoenzim sudah saya kupas hampir 90% dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, eh, ini di sini saya posisinya bukan sebagai praktisi kesehatan, bukan sebagai dokter, saya bukan dokter. Hanya di sini saya ingin berbagi pengalaman saya setelah saya mempelajari mengenai manfaat lemon soda. Awal mulanya itu sekitar bulan Agustus tahun lalu. Itu saya mengikuti suatu kelas dan kelas itu ada berbagai macam eh, apa ya, cara-cara ataupun resep-resep yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, salah satunya itu adalah lemon soda ini. Nah, dan lemon soda ini berbeda ya dengan soda yang dijual pada umumnya dalam bentuk kemasan, misal seperti kemasan kaleng ataupun yang pabrikan seperti itu. Karena kalau yang model-model soda kemasan kaleng itu kan dia, justru untuk kesehatan itu kan tidak baik ya, karena pertama, kandungan gulanya yang sangat tinggi, itu pertama. Yang kedua, itu sudah mendapatkan campuran bahan-bahan lain seperti pengawet, eee, yang, berbahaya untuk tubuh. Nah, ini lemon soda ini sangat simpel sekali dan bahannya juga mudah kita temukan. Kita hanya membutuhkan 3 bahan saja, yaitu air untuk konsumsi, lemon jelas, kemudian, eee, kita menggunakan natrium bikarbonat atau baking soda. Nah, oke kita mulai dari, yang pertama kita mau bahas lemonnya dulu. Nah, ini lemon menurut Wikipedia itu adalah salah satu jenis dari jeruk-jerukan. Nah, itu punya nama ilmiah Citrus lemon. Ini selain untuk minuman, biasanya lemon ini juga dipakai untuk, masakan. Misalnya, ada ya masakan-masakan yang memakai lemon ini. Biasanya tumbuh di daerah beriklim tropis, subtropis. Nah, ini tidak akan tumbuh di daerah dingin,
seperti daerah itu tidak akan tumbuh. Dan kita juga mengenal adanya lemon lokal ataupun lemon import. Nah, ini kandungan dari lemonnya. Ini saya ambil dari Wikipedia bahwa, per 100 gram itu, dia sorry, per 100 gram dia lemaknya hampir tidak ada ya, lemak jenuhnya juga nol, kolesterolnya nol, natrium 2, kalium 138, dan seterusnya. Nah, ini, cukup banyak ya, kandungan-kandungannya. Nah, kemudian, nah ini kita mengenai manfaat-manfaat ini, dia kan lemon kan vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk yang biasa. Nah, keunggulannya di sini, karena dia vitamin C-nya lebih tinggi, dia sering digunakan untuk pengobatan tradisional. Jadi kalau kita kayak bikin, apa, kayak jamu-jamuan, kadang menggantikan jeruk nipis kita juga bisa menggunakan lemon. Misalnya sereh lemon, telang lemon, seperti itu. Nah, selain itu lemon juga dikenal sebagai, sifat detoksifikasinya. Jadi ketika kita menambahkan lemon untuk di dalam air yang kita minum, itu jika kita rutin melakukan setiap hari, kita akan mendetok racun yang ada dalam tubuh sedikit demi sedikit. Nah, selain itu, lemon juga digunakan untuk, mengatasi masalah kulit seperti jerawat, gatal, mencerahkan. Nah, ini juga menjadi, buah yang menjadi rekomendasi ketika kita akan menurunkan. Kemudian, nah ini, manfaat buat lemon untuk kesehatan selanjutnya adalah dapat mencegah batu ginjal. Asam sitrat pada buah lemon dapat membantu mencegah batu ginjal dengan cara meningkatkan volume urin dan meningkatkan pH urin. Di sini saya pribadi baru saja 2 hari yang lalu selesai melakukan detoks batu ginjal ini. Nah, gimana caranya detoks batu ginjal ini dengan lemon ini? Eee, dalam waktu 5 hari berturut-turut saya minum, sebanyak 250 mili lemon murni tanpa campuran apapun juga. Dan itu harus habis sebelum jam 6 sore. Itu dilakukan 5 hari berturut-turut dan saya baru selesai hari Jumat, hari Rabu kemarin terakhir saya melakukan detoks ini. Nah, detoks batu ginjal ini bisa dilakukan, eee, cukup setahun sekali sudah cukup. Ya, nanti kalau teman-teman ada yang pengen mau mencoba, silahkan mencoba. Hanya butuh waktu 5 hari dengan meminum, perasan lemon murni tanpa campuran apapun sebanyak 250 mili selama 5 hari dan dikonsumsi sampai sebelum jam 6. Jadi mungkin teman-teman nggak bisa sekali minum ya, tapi, mungkin 1, 2 teguk, nanti ditinggal aktivitas, kemudian diminum-minum lagi gitu sampai habis sebelum jam 6 sore. Nah, kemudian manfaat buah lemon selain itu dapat mencegah kanker. Nah, ini beberapa penelitian sudah ada ya. Kalau orang-orang yang sering mengkonsumsi jeruk-jeruan memiliki resiko terkena kanker yang rendah. Kemudian kita beralih ke natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat itu apa? Kita lebih mengenalnya dengan soda kue. Soda kue yang biasa kita gunakan untuk, kalau kita membuat kue. Nah, kalau untuk membuat kue itu ada 2, baking soda dan soda kue. Nah, soda kue ini yang kita gunakan, bukan baking soda.
Kalau baking soda itu dia, saya lupa nama ininya, tapi dia, rumusnya berbeda dengan soda kue. Nah, soda kue ini mempunyai rumus senyawa kimia NaHCO3. Nah, ini digunakan dalam bentuk serbuk. Tapi teman-teman harus, ketika kita gunakan untuk lemon soda, teman-teman harus memilih soda kue yang food grade, yang memang digunakan untuk makanan. Karena ada beberapa yang, eee, memang soda kue itu technical grade, bukan food grade, itu ada. Jadi dipastikan kalau teman-teman mau beli soda kue itu yang food grade. Dan ingat yang kita gunakan di sini, natrium bikarbonatnya itu adalah yang murni. Ada beberapa produk atau merek yang dia menambahkan bahan lain seperti anti gumpal atau semacam, eee, pengawet ataupun apa. Nah, jangan gunakan soda kue yang ada campurannya. Maaf, di sini saya menyebut merek bukan berarti untuk, menjatuhkan, tidak, tapi agar teman-teman bisa bisa, eee, lebih teliti dalam membeli natrium bikarbonat ini ketika nanti akan digunakan untuk membuat soda lemon. Contoh satu merek soda kue yang ada tambahan bahan anti kempalnya itu adalah yang merek Kupu-Kupu. Nah, yang itu jangan digunakan. Saya di sini lebih mereferensikan soda kue yang merek Arm& Hammer. Nah, Arm& Hammer ini sendiri dia juga, eee, memproduksi soda kue yang untuk technical, tapi dia juga memproduksi soda kue yang untuk bahan makanan. Bedanya di mana? Di bungkusnya nanti akan kelihatan. Soda kue yang kita gunakan di sini, yang merek Arm& Hammer itu ada gambar cookies-nya, gambar kue kering. Nah, sedangkan kalau soda kue produksi Arm& Hammer yang untuk technical biasanya itu udah ada gambarnya sendiri, contoh seperti, untuk, kebersihan ataupun untuk mencuci, itu biasanya ada gambarnya di kemasannya. Jadi dipastikan teman-teman kalau beli soda kue Arm& Hammer, pastikan ya ada gambar cookies-nya atau kue keringnya, gitu. Nah, diet alkali plus baking soda ini akan menyeimbangkan pH tubuh. Nah, sekarang kalau kita ke kolam renang, itu kan biasanya kolam renang itu kan diberikan kaporit, itu adalah untuk menyeimbangkan pH air dalam kolam renang itu, tujuannya adalah untuk mematikan bakteri-bakteri ataupun jamur yang tidak bagus. Nah, sama halnya seperti di tubuh kita. Tubuh kita itu pada dasarnya 70% itu adalah air. Nah, ketika air ini banyak, bakteri, maksud saya ketika di dalam tubuh ini banyak bakteri, banyak, virus ataupun yang lainnya, itu bisa dipastikan pH tubuh kita itu sangat asam. Nah, untuk mengetahui asam asam tubuh kita, kondisi tubuh kita asam itu seperti apa? Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, gejala yang muncul biasanya adalah bisul, jerawat, sembelit, nyeri otot, maag, diare, atau sakit kepala ringan, seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, biasanya teman-teman harus lebih aware, ya. Kemudian
Kalau itu diabaikan, kemudian gejala tubuh asam itu akan masuk ke tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap menengah. Contoh yang terjadi, adanya infeksi jamur, kemudian reaksi alergi, rambut rontok, kemudian radang lambung, eee, sakit kepalanya yang tadinya ringan sudah jadi migrain, kemudian sariawan, bahkan sampai flu. Nah, dan ketika kondisi asam tubuh itu sangat tinggi dan mencapai tahap yang akhir, itulah berbagai macam penyakit sudah mulai timbul. Biasanya penyakit-penyakit yang berat itu sudah mulai timbul, seperti kanker, penyakit usus, lupus, dan penyakit-penyakit berat lainnya. Nah, dengan gejala yang ditunjukkan oleh tubuh, itu tubuh mencoba memberitahu kita bahwa badan kita itu pH-nya tidak seimbang, biasanya dan cenderung asam. Nah, jadi teman-teman di sini sudah harus aware ya ketika sudah mulai, tahap awal itu, gejala-gejalanya. Nah, salah satu hal yang simpel yang bisa kita lakukan di sini adalah mengkombinasikan jus lemon dengan baking soda yang bisa kita konsumsi untuk menyeimbangkan pH di tubuh kita. Jadi kalau kita sudah ngerasa gejala kayak yang saya disebutkan di awal tadi, kita bisa untuk mengkonsumsi soda lemon ini. Nah, sejak saya mengikuti kelas detox Agustus lalu, sampai saat ini alhamdulillah saya tidak pernah mengkonsumsi yang namanya obat-obatan kimia lagi. Jadi misalnya saya flu, saya batuk, sakit kepala, di kelas itu saya diajarkan, eee, kita cari penyebabnya apa, bukan bukan kita bukan kita langsung mengobati, memberikan, apa ya, memberikan obat-obatan masuk ke dalam tubuh kita untuk menghilangkan apa yang kita rasakan tidak enak atau kita rasakan sakit. Tapi kita cari tahu dulu sumbernya apa. Misal, hari ini saya sakit kepala, saya coba ingat-ingat, kenapa saya sakit kepala? Oh, ternyata saya kurang tidur. Berarti apa? Untuk, menghilangkan sakit kepala itu, saya harus tidur dengan baik. Jadi saya tidak buru-buru untuk langsung minum obat pusing, seperti itu. Itulah yang diajarkan di kelas kami waktu itu. Nah, kalaupun kita harus mengkonsumsi sesuatu, itu pastikan yang kita konsumsi adalah bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, terutama di dapur itu biasanya ada. Jadi kita juga diajarkan bahwa apa yang kau makan itu adalah obatmu, seperti itu. Nah, jadi mulai mulai sejak saat kelas itu jika saya tidak enak badan, saya pusing ataupun apa, selain istirahat, saya juga, mengkonsumsi lemon soda ini. Nah nah ini pada dasarnya baking soda ini adalah alkali dan dia akan meningkatkan pH darah. Nah, ketika pH darah itu nanti akan, netral ataupun cenderung agak basah, itu biasanya gejala-gejala itu akan perlahan-lahan akan hilang ataupun berkurang, gitu. Nah, kemudian lemon selain menjadi pembersih internal yang efektif, jika dikombinasikan dengan baking soda, juga terbukti mengandung sifat antikarsinogen karena kandungan limonoida yang ditemukan di sejumlah buah jeruk. Nah, limoida ini membantu melepaskan lapisan pelindung yang melapisi sel kanker, seperti itu. Nah,
Resepnya mudah sekali ya. Di sini untuk per 1 porsi konsumsi, itu kita hanya butuh sekitar 5 mili lemon atau sekitar setengah butir ukuran lemon yang kecil atau sedang. Nah, kemudian kita hanya menggunakan sedikit saja 1/4 sendok teh baking soda. Nah, ini merek baking soda yang saya rekomendasikan tadi, mereknya Arm& Hammer. Di situ ada gambar cookies-nya. Itu yang, yang bisa kita konsumsi. Kemudian kita menggunakan air konsumsi 250 mili saja. Nah, ini cara pembuatan dan konsumsinya. Pertama, kita peras dulu lemonnya ke dalam gelas yang akan kita gunakan. Kemudian kita masukkan baking soda. Nah, ketika baking soda itu masuk, dia akan muncul buih. Buih buih kayak kalau kita minum soda itu ketika kita tuang itu kan berbuih ya, sama. Jadi ketika lemon ketemu soda, itu akan menimbulkan buih. Nah, itu diaduk terus sampai, baking sodanya larut. Setelah baking sodanya larut dan buihnya mulai turun, baru kita tambahkan air minumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini biasanya dikonsumsi ketika badan tidak enak. Tapi ini harus dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Kenapa? Karena jika nanti dikonsumsi dalam keadaan, setelah makan atau perutnya masih penuh lah istilahnya, itu biasanya dia akan, menimbulkan rasa begah, rasa tidak nyaman di lambung. Ini bisa dijadikan rutinitas, itu, kita konsumsi di pagi hari. Kenapa kita konsumsi pagi hari? Ini misal kita tidak dalam kondisi sakit, jadi kondisi kita biasa-biasa aja, kita bisa mengkonsumsinya di pagi hari, bangun tidur dalam keadaan perut kosong. Kenapa? Karena pagi itu, kondisi tubuh kita itu sangat asam ya, lagi di puncaknya asam lah kalau kita bangun tidur. Makanya kita basahkan dengan minum lemon soda ini. Nah, tapi ada warning juga ya, ketika kita rutinkan setiap pagi, kita tidak boleh mengkonsumsi lemon soda ini lebih dari 2 minggu berturut-turut, kecuali memang ada anjuran dari dokter naturopati. Nah, dokter naturopati itu apa? Dokter naturopati itu dokter yang, eee, mereka menggunakan pengobatan secara herbal. Jadi bukan dokter pada umumnya ya. Nah, ketika kita disarankan oleh dokter naturopati, baru kita mengkonsumsi lemon soda ini sesuai anjuran dokter itu. Tapi jika untuk, menjaga kondisi tubuh kita, itu kita tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 2 minggu berturut-turut. Misal kita mau konsumsi lagi, kita harus berikan jeda paling tidak 2 hari. Setelah itu baru kita konsumsi lagi 2 minggu, kita kasih jeda lagi minimal 2 hari, lalu konsumsi lagi, seperti itu. Tapi saya tidak melakukan ini. Saya melakukan konsumsi 2 minggu berturut-turut adalah ketika saya melakukan detoks saja. Ada beberapa detoks yang saya lakukan, misalnya kayak detoks, hati, detoks ginjal, seperti itu. Nah, biasanya saya mengkonsumsi ini kita melakukan detoks itu secara berturut-turut. Tapi, kalau tidak biasanya saya mengkonsumsi lemon soda kalau kondisi badan kurang nyaman. Nah, atau bisa juga dilakukan rutinitasnya, tapi tidak
full, maksudnya sih berturut-turut, bisa juga dikonsumsi rutinitasnya seminggu 2 atau 3 kali saja. Itu tidak apa-apa untuk menjaga keseimbangan pH kita. Nah, ini kembali ya, jika teman-teman lagi mengkonsumsi obat, misalnya sedang sakit apa gitu, memang ada konsumsi, pastikan dulu, konsultasi kepada dokternya. Dengan saya mengkonsumsi ini, boleh boleh nggak saya minum ini? Atau, selesaikan dulu obatnya, baru konsumsi. Nah, seperti itu saja sih materinya ya, cukup singkat. Mungkin ada pertanyaan di sini? Oke, wah baik, itu adalah penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Neng Betty yang sudah menjelaskan materinya. Malam hari ini sangat keren sekali ya Neng ya. Nah, Ya. kalau saya boleh tahu, apakah lemon soda atau lemon itu bisa buat menurunkan berat badan ya Neng ya? Iya, pada prinsipnya sih kalau kita rutin konsumsi lemon ataupun jeruk nipis, itu sih bisa, Mbak. Saya sempat pernah ada baca, kalau memang, eee, untuk menurunkan berat badan, bisa konsumsi mungkin setiap hari, tapi ini lemon saja ya, bukan lemon soda ya. Mungkin bisa lemon atau Oke baik. es itu setiap hari 1 butir biasanya pagi, cuman dipastikan kalaupun setelah mengkonsumsi ini, jangan lalu nanti makannya kalau makannya masih asal ya mungkin percuma ya, gitu Iya sih. betul sekali. Jadi kalau untuk menurunkan berat badan itu relatif ya tetap. Mungkin kalau memang kita niatkan dengan mengkonsumsi yang lainnya juga kita batasi, kita perbanyak sayur dan buah, dan mengurangi gorengan ataupun mengurangi produk hewani, itu ya insya Allah sih bisa ya dengan kita mengkonsumsi setiap hari lemon ataupun jeruk nipis, gitu. Oke, baik Neng. Tadi kan saya kan, yang dikonsumsi jadi lemon itu dikonsumsi dalam perut, kosong ya Neng ya. Iya Jadi betul. kalau saat perutnya sudah isi, rasanya tidak nyaman di lambung, itu yang dikonsumsi setiap pagi hari ya Neng ya. Nah, Ya. apakah ada efek efek samping minum Efek sampingnya itu tergantung dari masing-masing orang ya, Mbak, ya. Jadi ada yang tahan, ada yang enggak, tapi ini tadi yang resep saya bagikan itu adalah resep yang paling ringan. Karena ada beberapa terapi itu yang ini konsumsinya sehari cuma sekali aja ya, hanya di pagi hari, yang tadi saya bagikan. Karena ada beberapa orang yang ketika mungkin dia lagi menjalani treatment atas penyakit tertentu, itu biasanya konsumsinya lebih dari itu. Nah, kalaupun ada efek sampingnya, biasanya itu, mungkin ada juga yang merasakan sakit kepala ataupun kurang nyaman dan biasanya itu hanya timbul di awal. Nah, sekarang gini, ketika tubuh kita melakukan detox, itu biasanya ada efek sampingnya. Kayak saya contohnya, ketika saya melakukan detox, saya mengkonsumsi, eee, tapi ini efek sampingnya beda-beda ya. Jadi ketika saya melakukan detox pertama dengan detox kedua, dengan ketiga, itu biasanya efek sampingnya beda-beda. Pernah saya mengalami sariawan, kemudian pernah saya mengalami pusing, pernah juga, rasanya itu ngantuk, itu. Nah, itu menurut
yang mengajari saya itu adalah proses alami tubuh ketika dia mendetok racun. Jadi, eee, teman-teman di sini ketika mengkonsumsi lemon soda ini jangan jangan terlalu khawatir dulu jika setelah saya minum kok saya pusing ya, kok saya ini ya, saya pastikan insya Allah ini lebih aman daripada kita mengkonsumsi obat kimia. Karena ketika obat kimia itu masuk, nanti hati kita juga harus menyaring racunnya, kemudian endapan apa, racun dari kimia itu akan menimbulkan batu batu dalam hati kita, kayak seperti itu. Jadi, insya Allah ini relatif lebih aman meskipun kadang untuk beberapa orang itu ada efek sampingnya. Tapi kalau saya pribadi yang sudah, kalau hanya sekedar konsumsi lemon soda ini tidak terlalu tidak terlalu ada ya efek sampingnya. Cuman ketika saya melakukan memang sengaja melakukan detox dan mengkonsumsi yang lain-lainnya selain lemon soda ini, barulah timbul itu tadi yang saya katakan, seperti kadang saya ngerasa agak pusing, saya ngerasa, badan saya kaku-kaku, atau saya sariawan, seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar mengkonsumsi lemon soda ini, alhamdulillah saya belum pernah merasakan efek yang terlalu inilah, biasa saja menurut saya. Dan, saya justru dengan mengkonsumsi ini, biasanya saya merasa lebih lebih energik kalau kalau dalam keadaan tidak sakit ya. Saya tidak sakit, tidak ada keluhan apa-apa, pagi saya konsumsi, itu saya sehari lebih lebih energik. Jadi gini, ada penelitian, saya lupa ya waktu itu, eee, ketika seorang perenang, atlet renang, itu mengkonsumsi ini bukan lemon soda, tapi lebih ke natrium bikarbonatnya, soda kuenya, dia akan berenang lebih cepat dibandingkan ketika dia tidak mengkonsumsi natrium bikarbonat. Itu ada penelitiannya, tapi saya lupa penelitian di mana, seperti itu. Jadi, eee, memang lebih lebih secara badan lebih lebih fit, lebih energik, seperti itu sih. Kalau kalau saya ya, karena memang konsumsinya tidak dalam jumlah yang besar. Dan resep yang saya bagikan tadi itu adalah dosis kecil. Jadi sehari cukup sekali aja. Dan kalaupun apa, misal itu kita konsumsinya kan pagi, cuman kadang kita kan nggak tahu kapan kita tidak merasa enak badan, bisa jadi sore, bisa jadi malam. Nah, kalaupun, kita mau konsumsinya malam sebelum tidur, dipastikan saja kita, eee, jarak antara makan dengan minum lemon soda ini karena kita merasa pusing, merasa nggak enak badan, itu minimal 1 jam, lebih baik sih sekitar 2 jam kita konsumsi supaya kita tidak merasa begah di lambungnya, di perut, seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang, efek samping dari lemon tersebut itu berbeda-beda ya, Neng, ya? Iya, Tergantung sama dosis yang kita gunakan juga ya, Neng, ya? Nah dan, dosis dan kondisi kita. oke, dan kondisi kita juga ya, Neng, Iya. ya? Nah, kalau minum air lemon itu bisa menyembuhkan asam lambung atau tidak ya, Neng? Kalau saya pribadi sih percaya bahwa mengkonsumsi lemon ataupun jeruk nipis itu, eee, justru akan menyembuhkan asam lambung. Hanya saja mungkin bagi mereka-mereka yang sudah sudah mempunyai asam lambung, mungkin takut ya, apakah nanti, kok minum kecut, nanti lambung saya gimana, kayak apa, Betul minum kecut sekali. gitu kan, minum asam Iya. seperti itu.
Nah, meskipun lemon ataupun jeruk nipis itu asam rasanya, ketika dia masuk ke dalam tubuh dia akan menjadi basa. Prinsipnya sih seperti itu. Jadi, memang ada beberapa yang saya tahu itu asam lambungnya sembuh dengan rutin mengkonsumsi. Saya sendiri ketika melakukan apa, saya pernah dua kali 3 kali detox itu dulu yang pertama kali sebelum saya mengenal lemon soda, saya pernah melakukan detox dengan minum jeruk nipis 2 minggu berturut-turut. Itu saya juga nggak ada merasa lambung saya gimana-gimana sih, enggak. Alhamdulillah itu sudah 5 tahunan yang lalu, 6 tahun, 7 tahun yang lalu lah saya coba itu. Kemudian kemarin saya 5 hari minum pun juga nggak ada masalah sih dengan lambung saya, alhamdulillah ya. Nah itu tadi, saya pada prinsipnya masih percaya kalau, eee, meskipun asam dia akan menjadi basah ketika masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Jadi, dia akan menyeimbangkan asam basa di lambungnya, di lambung kita, gitu Mbak. Oke, nah kalau minum air lemon itu bagusnya dicampur dengan air hangat atau air yang dingin ya, Neng? Saya menyarankan airnya yang kita gunakan, itu jangan air dingin. Kalau suhu ruang bolehlah atau hangat bisa, eee, karena pada dasarnya kalau air dingin itu nanti kita kasihan ke ginjal kita, karena nanti ginjal kita yang akan kerja keras untuk menghangatkan air dingin itu masuk ke dalam tubuh. Jadi, eee, ginjal itu punya musuh, musuhnya apa? Air dingin, salah satunya, itu Mbak. Oke, baik. Tapi memang sangat banyak banget manfaat dari air lemon itu sendiri ya, Neng, ya. Selain Iya. untuk membantu menurunkan berat badan, untuk diet ya, Neng, ya. Nah, untuk apa ya, cara minum air lemon yang benar itu kan sebaiknya di pagi hari atau di sore hari, Neng, kalau untuk program diet gitu? Kalau diet sih Atau bebas diminum di jam kalau diet berapa? menurut menurut saya sih bebas aja ya. Kalau saya mungkin lebih ke setelah kalau kita mungkin pagi hari ya, kemudian kalau setelah kita makan, itu ya ini yang lemon saja ya, bukan lemon soda ya. Iya, Karena kalau yang lemon soda itu dipastikan minumnya dalam keadaan perut kosong. Tapi ketika kita minum lemon untuk, mengurangi lemak, apa apa yang kalau kita konsumsi itu banyak mengandung lemak ataupun minyak, itu untuk membantu mengikat lemak-lemak itu bisa dikonsumsi setelah kita makan. Tapi kalau yang lemon soda yang ada campuran natrium bikarbonatnya itu dalam keadaan perut kosong dan sebaiknya pagi kalau kita tidak ada keluhan, seperti itu. oke. Berarti, tadi kan, eee, selain air lemon, tadi kan memang ada efek sampingnya ya, Neng, ya. Cuma memang tergantung dari, dosis yang kita buat dan kondisi tubuh kita juga ya, Neng, ya. Iya, Nah, betul. selain air lemon itu sendiri, kan ada beberapa nih kita juga membahas tentang air soda ya, Neng, ya. Nah, apa aja sih manfaat air soda bagi kesehatan dan, mungkin ada nggak efek samping dari air soda bagi tubuh manusia gitu? Oke, eee, so kembali saya menekankan bahwa soda yang di sini berbeda dengan soda yang dijual pada umumnya.
soda yang dijual pada umumnya dengan merek-merek tertentu, itu adalah, dia adalah minuman yang sudah mengandung banyak gula, seperti mungkin, Coca-Cola, Sprite, itu adalah soda-soda yang sebaiknya kita hindari. Dan kita ini soda yang ini adalah soda yang tanpa gula. Nah, untuk efek sampingnya memang ada kalau kita mengkonsumsinya melebihi dosis, biasanya, di lambung kita merasa tidak nyaman karena, eee, jadi soda ini dia semacam dia akan menjadi karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, karbon dioksida ini sebenarnya tubuh kita itu memerlukan karbon dioksida. Jadi tidak hanya memerlukan oksigen ya. Jadi darah itu membutuhkan karbon dioksida untuk, menyalurkan sel-sel darahnya ke seluruh tubuh. Jadi pada prinsipnya karbon dioksida tetap dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi tidak banyak. Nah, kalau terlalu banyak karbon dioksida, dengan kita kelebihan mengkonsumsi soda kue ini, natrium bikarbonat ini, biasanya efek sampingnya itu tadi, eee, lambung akan terasa begah, penuh, kemudian kita juga bisa jadi pusing, seperti itu. Jadi efek sampingnya ada. Nah, makanya untuk konsumsi lemon soda ini, dipastikan porsi porsi soda kuenya itu tidak melebihi yang saya sarankan tadi. Kalaupun dengan resep yang tadi itu, eee, ada efek sampingnya, itu di tahap-tahap awal biasanya tubuh nanti akan menyesuaikan. Jadi, kembali ke tubuh masing-masing, seperti itu. Dan jangan juga berlebih, karena dulu pernah ada teman dalam satu kelas saya, waktu itu kan kita diajari untuk membuat resep 1 liter. Nah, di resep ini saya sudah menyesuaikan untuk sekali konsumsi saja. Nah, waktu itu beliau mikirnya 1 liter itu harus habis dalam sehari. Padahal itu adalah untuk 4 porsi, berarti kan untuk 4 orang gitu kan, dia habiskan dalam 1 hari. Beliau itu efek sampingnya dia merasa sakit kepala karena kelebihan minum natrium bikarbonat dengan lemon itu Mbak. Jadi kalau terlalu banyak memang tetap ada efek sampingnya. Sama kalau seperti makanan pada umumnya, kita disarankan untuk makan secukupnya, jangan berlebihan, itu saja. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti memang dari, air soda dan apa namanya, lemon itu manfaatnya bisa berbeda-beda ya, Neng, ya. Ya, Kalau digabungkan atau dicampurkan itu memang, bisa bermanfaat juga bagi kesehatan tubuh dan kalau sendiri-sendiri kayak air soda sendiri, air lemon sendiri itu juga bisa, eee, un bisa apa ya, tadi sudah dijelaskan ada untuk, diet, terus, apakah air lemon itu bisa buat wajah, Neng? Atau mungkin lemonnya bisa buat wajah. Soalnya kadang ada yang, apa ya, ada yang bilang itu bisa buat jerawat ataupun, kayak ketiak gitu, Neng. Itu fakta atau mitos ya sebenarnya ya, Neng, ya? ya.
Kalau untuk perawatan kulit, saya sendiri belum pernah mencoba ya kalau dengan lemon. Hanya saja karena, eee, biasanya kan karena kandungan asamnya itu, lemon itu sering dipakai untuk mengobati jerawat itu kayak dioleskan aja gitu. Jadi mungkin kayak perih-perih ya, tapi terus nanti kering atau gimana. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba sih, bener atau enggaknya. Dan nah, kalau untuk ini, sebagai pengganti deodoran, pernah ada yang menyampaikan, eee, jeruk nipis ataupun lemon itu bisa digunakan sebagai deodoran alami. Tidak hanya itu, sebenarnya natrium bikarbonat atau soda kue ini pun bisa dijadikan deodoran alami. Nah, untuk soda kue ini saya pernah mencoba, membuat deodoran alami dengan dicampur TCO kalau nggak salah waktu itu. Nah itu ya pernah saya mencoba untuk menggunakannya, cuman mungkin karena saya tidak telaten ya, jadi kurang kurang ini lagi, belum belum mencoba lagi. Tapi kalau lemon saya belum pernah mencoba, tapi pernah mendengar, pernah tahu ada yang menggunakan sebagai pengganti deodoran, gitu. Oke, baik. Jadi memang banyak banget manfaatnya ya, Neng, ya, Ya. air lemon dan soda itu. Dan untuk, selain apa ya, selain air itu apakah ada, apa ya namanya ya, campuran lain, Neng? Campuran lain selain air ataupun soda? Eee, Seperti Gini, kayak, mungkin mhm. Mungkin seperti madu gitu misalnya itu bisa apa enggak ya, Neng, ya? Atau bisa jadi manfaatnya jadi berbeda atau masih sama ya, Neng, ya? Kalau di kelas yang saya ikuti, itu ada 2 bahan lain yang bisa ditambahkan. Nah, pada prinsipnya lemon soda itu sudah cukup dengan 3 bahan, air konsumsi, lemon, dan natrium bikarbonat atau soda kue. Sebenarnya 3 bahan ini sudah cukup, tapi di kelas saya juga diajarkan untuk ditambahkan, eee, enzim buah dan si mineral. Fungsi enzim buah itu di sini, eee, sebenarnya enzim buah sendiri itu ketika kita tidak konsumsi dengan lemon soda pun, dia manfaatnya juga sudah cukup banyak. Misalnya untuk detoks, untuk melancarkan pencernaan, dan mengatasi berbagai macam penyakit lain, itu, enzim buah ini sudah cukup. Nah, itu kita biasanya tambahkan kalau untuk per 1 porsi itu bisa ditambahkan sekitar, eee, sama seperti tadi ya, setengah sendok teh saja, sedikit saja, sama yang namanya si mineral. Si mineral itu adalah dia air laut yang sudah diproses sedemikian rupa, yang bisa kita konsumsi dan mengandung mineral-mineral yang ada di air laut itu. Jadi sebenarnya mineral air laut itu kan banyak sekali dan tubuh kita itu butuh mineral-mineral itu. Nah, cuman si mineral ini kan harganya lumayan mahal ya. Satu botol kecil aja itu kalau nggak salah itu 400-an ribu, 500 ribu. Saya belum pernah menggunakan. Tapi kalau yang enzim buah kebetulan saya ada, ya saya gunakan. Tapi kalau tidak punya pun tidak apa-apa, dengan 3 itu sudah bisa digunakan. Nah, kalau untuk penambahan madu, saya belum pernah mencoba, kemudian di kelas pun juga tidak pernah diajarkan untuk menambahkan madu
Sehingga kalaupun ditambah madu efek sampingnya seperti apa, eee, saya kurang paham ya. Tapi sebaiknya kalau misal karena belum pasti, sebaiknya kalau mau mengkonsumsi madu nanti mungkin di luar itu. Jadi kita kita seimbangkan dulu pH tubuh kita, ketika tubuh kita sudah tidak asam lagi, tidak terlalu asam, sudah netral, baru kalau kita mau konsumsi madu dan yang lain-lainnya biasanya justru akan disarankannya seperti itu. Gitu, Mbak. Oke baik, tapi memang, kalau mau dicampurkan madu nanti dulu ya, Neng, ya. Mungkin Iya coba mencoba air lemon sama air soda dulu ya, Neng, ya. Nah, iya, kalau minum soda itu buat sekalangan orang itu masih aman atau enggak ya, Neng? Contohnya orang hamil itu, boleh nggak minum air soda itu, Neng? lemon. Atau nggak berbahaya? Heeh, oke. Untuk wanita hamil dan menyusui disarankan untuk tidak mengkonsumsi soda lemon ini. Tapi kalau lemonnya saja silahkan, misalnya air lemon dengan madu silahkan. Yang tidak disarankan adalah natrium bikarbonatnya, seperti itu. Kemudian juga untuk anak-anak di bawah 6 tahun juga belum disarankan ya untuk ini. Kecuali kecuali memang ada anjuran dari dokter, seperti itu. Oke, baik Neng Betty ya. Oke, Ya luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @bettykusumawardani. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Betty yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya ya Neng Betty ya, jangan ya bosan-bosan ya Neng ya. Terima kasih juga antisipasinya teman-teman ya Neng ya. Oke buat teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 11 sampai mohon maaf, dari jam 10 sampai jam 11. Jadi kita masih ada pertanyaan lagi ya Neng ya. iya, oke. Maaf Mbak, ini tiba-tiba di sini gempa, saya langsung lari.